Si paling perdana. Ledakan yang diduga berasal dari amunisi menyebabkan 13 orang tewas di kawasan pantai wilayah Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei 2025 lalu. Korban saat ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Pamengpeuk. Camat Cibalong Diana Via Faizal membenarkan adanya ledakan di kawasan pantai tersebut. Informasi selengkapnya akan hadir dalam DNP The Morning pagi ini. DNP The Morning edisi Selasa 13 Mei 2025, Anda bersama saya Andika Rizky Raharja. 5 mahasiswa jadi tersangka perusakan saat unjuk rasa di gedung DPR. Warga Bekasi laporkan Deddy Mulyadi ke Komnas HAM. Ada apa? Serta Filipina gelar pemilu sela, Rodrigo Duterte kandidat wali kota Davao. Selamat pagi Indonesia, kami mulai DNP The Morning hari ini dari Garut, Jawa Barat, di mana insiden ledakan tragis mengguncang Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut pada Senin 12 Mei 2025 sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi tak layak pakai atau kadaluarsa milik TNI Angkatan Darat. Akibat kejadian tersebut, 13 orang dilaporkan meninggal dunia yang terdiri dari 4 personel TNI AD dan 9 warga sipil. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Mayor Jenderal Kristomo Sianturi membenarkan peristiwa ini. Ia menyatakan ledakan terjadi di lokasi yang telah ditentukan sebagai tempat pemusnahan amunisi inventaris TNI. Meski prosedur pemusnahan telah dilakukan sesuai standar, Kristomo menyebut ada kemungkinan terjadi ledakan kedua dari detonator yang belum meledak. Ia menjelaskan usai pemusnahan, masyarakat setempat kerap mendatangi lokasi untuk mengumpulkan serpihan logam seperti tembaga, besi, dan sisa mortir yang dianggap bernilai ekonomis. Aktivitas ini diduga menjadi salah satu faktor munculnya korban sivil sebagai korban tewas dalam insiden ini. Terkait jenis amunisi yang meledak, Kristomo menegaskan bahwa amunisi kadaluarsa memiliki karakteristik yang tidak stabil dan tidak bisa diprediksi, meskipun prosedur telah dijalankan. Seluruh korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Pamengpeuk untuk keperluan otopsi dan pemulasaran. Sementara itu, TNI telah berkoordinasi dengan aparat setempat untuk mensterilkan lokasi kejadian guna menghindari risiko lanjutan. Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan 5 orang mahasiswa sebagai tersangka dalam aksi vandalisme dan pelemparan batu yang terjadi di pintu gerbang Pancasila DPR MPR RI pada Jumat 9 Mei 2025 lalu. Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Dani Yulianto mengatakan berdasarkan sejumlah alat bukti mulai dari keterangan saksi, barang bukti hingga rekaman kamera pengawas, ditetapkan 11 orang yang menjadi tersangka. Menurutnya, aksi unjuk rasa awalnya berlangsung tertib, namun berujung pada tingkat tindakan anarkis yang dinilai melanggar hukum dan membahayakan orang lain. Kelima tersangka yang melakukan perusakan dan vandalisme itu berinisial AIK berusia 21 tahun, CK usia 22 tahun, SS alias M usia 19 tahun, SBR 25 tahun, dan MWS 20 tahun. Menurut Dani, tersangka AIK membawa ban bekas, menyiram cairan bersin, dan membakar ban. CK bertindak sebagai koordinator lapangan dan melakukan vandalisme menggunakan piloks. Kemudian SS melempar batu besar dan mencoret gerbang, sementara SBR ikut melempar batu ke arah gerbang, dan MWS turut melempar batu ke pintu gerbang Pancasila DPR RI. Sementara barang bukti yang diamankan diantaranya 2 kaleng piloks, 3 ban bekas batu, spanduk, botol bensin, serta berbagai pakaian dan atribut yang dikenakan pada saat aksi berlangsung. Pasal yang dikenakan kepada para tersangka yakni Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan, dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.
Seorang wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Adel Setiawan, melaporkan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini berkaitan dengan kebijakan Deddy yang mengirim anak ke barak militer. Menurut Adel, kebijakan tersebut tidak akan menjadi solusi untuk mengatasi persoalan perilaku anak karena tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Menurutnya, tugas menangani anak itu adalah tugas orang tua dan guru, bukan tugas militer. Adel mengatakan menempatkan anak pada barak militer dengan dalih membutuhkan karakter termasuk pelanggaran HAM. Apalagi kata Adel, metode pendidikan yang diterapkan dalam barak militer terhadap anak dinilai tidak transparan. Selain itu, ia juga menilai mengirim anak-anak nakal ke barak militer merupakan sikap pemerintah yang putus asa dalam menghadapi kenakalan anak. Atas dasar itu, Adel pun melaporkan Deddy Mulyadi ke Komnas HAM pada Kamis 8 Mei 2025 lalu. Sebelumnya, gagasan Deddy Mulyadi mengenai pendidikan karakter ala militer bagi siswa yang dianggapnya bermasalah mulai direalisasikan sejak Kamis 1 Mei 2025 lalu. Purwakarta dan Bandung menjadi dua wilayah pertama yang menjalankan program pembinaan karakter semi militer yang melibatkan TNI itu. The Center of Economic and Law Studies atau CELIOS menilai rencana penggabungan usaha antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo dan Grab Indonesia syarat beragam motif dengan efisiensi biaya sebagai dorongan utamanya. Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menyebut penggabungan ini dapat memangkas biaya operasional terutama dalam hal pemasaran. Menurutnya, ketika dua perusahaan seperti Gojek dan Grab bergabung, kebutuhan promosi menjadi lebih minimal karena keduanya sudah mendominasi pasar layanan transportasi online. Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan GoTo R.A. Kusuma Hadiani tidak membenarkan atau membantah kabar penggabungan atau merger perusahaan tersebut. Ia menyatakan GoTo kerap menerima berbagai tawaran kerjasama dan terus mengevaluasi peluang bisnis secara menyeluruh, namun belum ada kesepakatan sejauh ini. Huda menambahkan merger biasanya dilakukan atas 5 motif utama, yakni memperluas skala usaha, efisiensi biaya, menaikkan valuasi perusahaan, meminimalisasi risiko gagal bayar, dan menyingkirkan pesaing dari pasar. Ia juga menilai merger ini bisa memberi dampak langsung bagi konsumen dan mitra pengemudi, seperti harga yang bisa jauh lebih murah dan potongan ke driver bisa lebih turun. Ia pun juga mengingatkan efisiensi semacam ini berpotensi menimbulkan efek jangka panjang yang dapat merugikan. Jika dominasi pasar semakin menguat, konsumen dan pengemudi akan kesulitan mencari alternatif. Hal ini bisa membuka peluang terjadinya predatory pricing, yakni saat perusahaan menjual layanan di bawah ongkos produksi untuk menyingkirkan pesaingnya. Pemungutan suara tengah atau midterm election berlangsung di Filipina pada Senin 12 Mei 2025 lalu dalam pemilihan umum yang krusial. Dilansir dari antara jutaan pemilih mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS untuk memilih wali kota, gubernur, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat baru. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. juga turut memberikan suara di Sekolah Dasar Memorial Mariano Marcos di Kota Batak, Ilocos Norte, sebagaimana dilaporkan The Manila Times. Ia datang bersama ibunya, mantan ibu negara Imelda Marcos, serta saudara perempuannya Irene Marcos Araneta. Lebih dari 18.000 posisi diperebutkan dalam pemilu ini, mulai dari kursi Senat, DPR, hingga jabatan-jabatan pemerintah daerah diperebutkan dengan sengit. Pemilu kali ini dipandang luas sebagai ajang referendum atas konflik politik antara Presiden Marcos dan Wakil Presiden Sara Duterte yang telah dimakzulkan. Sara Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, yang kini menghadapi persidangan di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, dimakzulkan pada Februari lalu atas dugaan penyalahgunaan anggaran, kekayaan tidak wajar, dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Sebanyak 12 senator yang akan terpilih dalam pemilu ini akan menjadi setengah dari majelis juri dalam sidang pemakzulan Sara Duterte pada Juli mendatang. Jika terbukti bersalah, Sara bisa dilarang secara permanen di jabatan publik. Meski kini ditahan di Den Haag, Rodrigo Duterte tetap maju dalam pemilu dan kembali mencalonkan diri sebagai wali kota di kampung halaman kota Davao. Ia diprediksi akan dengan mudah merebut kembali posisi lamanya tersebut.
Sekian DMP in the Morning. Kunjungi situs kami dmpmedianetwork.com untuk mendapatkan informasi yang faktual dan terkini lainnya. Saya Andika Sirahansyah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi.